Saudaraku, hari ini kita akan mengobati penyakit yang mungkin agak sedikit langka ya, Mbak, untuk anak-anak seumuran ini. Saya tidak mengenal ilmu kedokteran, tapi saya hanya mengenal ilmu ketabiban. Dalam ilmu ketabiban itu dikenal dengan kasarnya iga cabang, bukan iga jarak, iga cabang. Ya kan? Iga cabang ini terjadi apabila terjadi akan hal kalau dalam ilmiah terjadi halusinasi yang luar biasa sekali. Contoh misalnya, ada sesuatu yang menyuruh dia kasarnya. Yang tadi kasarnya yang tadi positif jadi negatif. Itu yang pertama. Yang keduanya posisinya yang penyakit dari Niko ini adik ini. Dia sayang sekali terhadap kasarnya itu sampah. Seharusnya sampah itu dibuang, sama dia dipungutin sampai dia penuh itu sampah, ya enggak. Dan yang kedua dia selalu bergerak ya enggak, selalu mengulang-ulang gerakan dia. Itu yang kedua. Dan dia tidak stabil dalam kasarnya itu sifat dia. Di dalam itu bermain dengan kekuatan kasarnya itu dalam ilmu dokter mungkin psikologinya bermasalah. Tapi dalam ilmu ketabiban ini dikenal dengan namanya itu iga cabang. Iga cabang yaitu lebih cenderung kasar di urat. Ada sesuatu yang benjolan di kasarnya di cabangnya di urat saraf pembuluh darah otaknya. Makanya kalau kita bicara agak susah untuk dibicarakan, ya enggak. Jadi dia sifatnya itu dia merasakan kasarnya tidak nyaman. Yang keduanya ada aja yang menyuruh dia untuk yang berbuat negatif. Yang ketiganya yang sekarang ini posisi yang dialami oleh kasarnya anak kita itu Niko. Dia disuruh menyuruh mengambil mengumpuli barang-barang kasarnya itu sampah. Waktu dia sampah itu dibuang, dia akan merasakan sedih yang luar biasa sekali. Dia akan menangis segala macam. Dia mentalnya pun kasarnya itu jiwanya pun dia tidak stabil. Tapi dengan pengobatan 3 kali, ya sekarang ini ya, ketiga kalinya, dan alhamdulillah sudah mulai normal. Yang tadinya sampahnya harus selalu dipungutin sama dia, dan jiwanya tidak stabil. Sekarang dia udah tidak suka dengan sampah lagi, yang nggak sampah dibuang sama dia. Cuma kita akan bertahap kasarnya itu untuk pengobatannya. Tapi insya Allah pengobatan apapun bisa sembuh dengan selama kasarnya kita meyakininya. Insya Allah. Mari kita pengobatan, karena pengobatan ini dia agak sedikit unik. Selain kasar di totok saraf, dia memakai kekuatan alam bawah sadar untuk pengobatannya. Oke, Niko, kita akan mengobati. Siap Niko kayak normal lagi? Niko tidak sedih lagi yang pertama. Siap? Tidak mengulang-ulang lagi. Yang kedua. Terus yang ketiga tidak mengutin sampah lagi, ya, normal, tidak emosian lagi. Oke, siap, Niko? Siap kayak dulu lagi? Mau berteman lagi? Apa yang kata mama, kata papa bicarakan? Niko mulai dengar lagi, tidak pernah marah-marah lagi. Siap, Niko? Ya, kita akan mengobati. Mari, saudara, kita mulai pengobatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Geli? Geli dia. Ini kok geli? Yes. Jadi tarik. Aku gitu. Oke, ini kembali. Balik. Kaki sana kakinya balik. Nah, Tapi suka masih pusing nggak? ini pusing. Suka pusing nggak? Palanya pusing nggak? Enggak. Enggak, ya. Enggak ada semua ya. Uang lu semua. Hah? Tangannya kotor kepada angkat. Lagi. Oke, balik lagi. Sebenarnya enak tapi Main tangan ke atas. Tidak boleh main tangan semua. Ya, Niko lagi ya. Saudaraku, saya tidak mengenal ilmu kedokteran, tapi saya hanya mengenal ilmu ketabiban. Terjadinya iga cabang di dalam ketabiban, kita dengan iga cabang.
lebih bermain dengan penyakit psikologinya dalam ilmu kedokteran. Mungkin kalau di dalam kedokteran akan dimasukkan dia ke psikiater, tetapi di dalam ilmu ketabiban, udah hilang. Dalam ilmu ketabiban, dia bisa disembuhkan dengan kasarnya iga cabangnya itu akan dinormalkan lagi, dihilangkan iga cabangnya, dia akan satu cabang, dan pengobatannya dia agak sedikit unik, yaitu memakai kekuatan alam bawah sadar selain dia di terapi. Mari kita akan mengobati pengobatan dengan kekuatan alam bawah sadar. Oke, Niko, seperti konsep kemarin. Temelin? Oke. Tatap satu titik. Waktu pas ini dilepas, Niko akan tertidur, tidak menggerakkan badan semuanya. Ya enggak? Perhatiin, tidak boleh bergerak, tidak boleh bergerak. Perhatiin satu titik di sini. Ya enggak? Perhatiin. Ini udah berapa? Perhatiin dulu. Ya enggak? Perhatiin, ya enggak? Waktu pas Pak Ustadz lepasin, dengerin dulu. Niko, dengerin dulu Niko ya. Niko dulu. Oh, oke, Niko nyender lebih enak. Oke, Niko. Enggak ada. Enggak ada semut? Ya enggak? Sudah enggak ada semut? Nah, waktu pas ini dilepas, Niko akan tertidur merem. Ya enggak? Dan ikuti semua, tidak bisa bergerak. Apa yang Pak Ustadz bicarakan, itu didengerin. Tarik nafas. Terus ini. Tarik nafas. Keluarin. Sekali lagi. Lepas. Oke, ulangin. Waktu pas ini dilepas, Niko akan merem matanya dan ini Niko akan tertidur. Oke? Dan ini semuanya Niko akan lepas semuanya. Tangannya di bawah. Oke? Kita mulai. Tatap satu titik. Tekan ke bawah. Waktu pas ini jatuh, Niko akan meremin matanya. Sudah tertidur. 1, 2, 3. Oke, dengerin omongan Pak Ustadz. Hitungan ketiga, Niko akan tertidur pulas. 1, 2, 3. Saking pulasnya, Niko tenang sekali tidur. Hitungan ketiga, Niko melihat sesuatu yang indah, teman yang banyak. Niko bermain. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, dengarkan Pak Ustadz ngomong. Dengarkan Pak Ustadz ngomong. Mulai sekarang, Niko sudah tidak pernah kasar dan marah-marah lagi. Yang pertama. Yang kedua, Niko sudah kasarnya itu tidak suka namanya ngumpul-ngumpulin, kasarnya itu sampah. Yang ketiganya, Niko normal kembali, bisa berteman kepada teman-temannya semuanya. Yang keempatnya, Niko tidak boleh bengong lagi. Yang kelimanya, Niko kasarnya itu apa yang papa mama kasih tahu itu nurut. Dengarkan omongan Pak Ustadz semuanya? Enggak. Dengarkan. Semua dengarkan. Hitungan ketiga, waktu pas Niko mendengar kepurukan tangan, Niko akan terbangun dan semua yang Pak Ustadz kasih tahu, Niko menjalankannya, menormalkannya kembali. Dan semua yang tadi Pak Ustadz kasih tahu, Niko akan kasarnya itu mengikutinya semuanya. Hitungan ketiga, Niko akan mendengar kasar kepurukan tangan dan Niko akan terbangun dan akan normal dalam kehidupannya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Oke, kayak satu lagi. Oke. Nah, sekarang Pak Ustadz tanya, lebih enakan nggak? Enakan nggak? Ya? Lagi nggak? Ya nggak? Kalau Nanti apa-apanya hilang sedih nggak? sekarang Pak Ustadz tanya, kalau seandainya sampah kasarnya hilang, sedih nggak? Nah, oke. Ini Pak Ustadz tanya, ini sampah, udah Pak Ustadz katakan. Pak Ustadz kasih biasanya ini dipungut nih, biasa. Sekarang ini bisa nggak dibuang? Buang di mana itu? Wes, sedih nggak sekarang? Nggak, bagus. Nggak. Inilah cara pengobatan yang kasarnya memakai cara kekuatan alam bawah sadar yang dipakai. Tingkat rendah yang untuk kasarnya pasien anak-anak kecil. Penyakit ini adalah penyakit iga cabang yang dikenal dalam ilmu ketabiban.
dan ini akan berpengaruh dengan mental anak tersebut. Yang tadinya anak tersebut kasarnya itu jadi anak yang baik, ternyata waktu terjadi ikat cabang, maka posisinya anak tersebut akan 180 derajat berbalik arah dengan sifat dia. Yang tadi dia kasarnya itu membenci sampah, dia akan senang sampah, ngumpul-ngumpulin sampah. Yang tadinya jadi sampah itu dibuang, dia menangis segala macam. Yang keduanya yang biasa patuh kepada orang tuanya, justru kebalikannya, dia ngelawan orang tuanya. Yang biasanya tuh penyabar, jadi pemarah. Itu kebalikan 180 derajat. Itulah pengaruh dari penyakit iga cabang. Dan iga cabang ini bisa terjadi kepada siapapun apabila anak tersebut yang sering saya lihat segala macam mempunyai kasarnya itu daya kepintarannya agak sedikit tinggi, dia punya IQ-nya. Tetapi waktu dia diarahkan, insya Allah dia akan normal kembali. Tapi penyakit ini bisa sembuh. Cuma selama kasarnya ada beberapa yang nggak boleh dia makan. Hindari kasarnya makan yang bernyawa dulu, ya ibu ya. Semua ikan mulai sekarang hindari semua. Ayam juga mau. Kecuali ayam, ayam telur. Tapi ikan semua tolong dihindari. Insya Allah mudah-mudahan pengobatan ini akan normal dan Niko sekarang udah alhamdulillah udah bagus. Cuma tergantung dari Nikonya untuk pola makan tersebut. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah lama nggak sakit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena uras saraf kejepit. Sekarang lagi pada musim uras saraf kejepit. Dikarenakan apa? Itu yang terkena uras saraf kejepit, yang saya bilang tadi musim, tidak memandang posisinya usia tua atau usia muda. Karena dari pola hidup dan pola gerak dia yang kasarnya itu salah. Kalau mungkin kalau udah tua, dia punya kasar uras saraf beserta tulangnya udah agak sedikit melemah. Tapi sekarang banyak sekali yang posisinya anak-anak muda pun terkena uras saraf kejepit. Dikarenakan apa? Kerja yang begitu monoton yang pertama. Yang keduanya posisinya waktu dia mengambil posisi berat barang, seharusnya dia posisinya lurus. Tapi justru uras saraf kejepit terjadi apabila dia mengangkat satu barang, dia ngambil di sebelah kiri, ya enggak? Seperti ini atau sebelah kanan, tapi posisi dia tidak lurus, maka terjadinya uras saraf kejepit. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila dia kena benturan, dia terjatuh atau dia tabrakan, akan terjadi uras saraf kejepit kalau seandainya dia nggak cepat-cepat diurut. Nah hari ini ibu ini posisinya terkena penyakit uras saraf kejepit, justru dari pola geraknya yang salah. Mungkin ibu mengangkat cucian atau mengangkat barang berat, tapi posisinya miring. Atau ibu pernah terjatuh, ya enggak? Ya enggak. Tapi ibu nggak diurut. Seandainya pun diurut, ibu kasihnya ngurutnya nggak tapis. Nah, makanya kita akan obati posisinya. Cuma kasih satu. Dalam pengobatan ini ibu jangan ngangkat berat dulu. Contoh misalnya bapaknya yang udah angkat-angkat tuh nggak boleh dulu ya. Cucian piring aja yang sederhana ya kerjanya. Mari saudara kita akan mengobati pasien yang uras sarafnya kejepit ya. Nanti uras saraf kejepit efeknya dari sini ibu. Itu pertama sakit, langsung ke kempol, ke kaki. Itu ngebot melulu itu yang akan terasa sama dia. Dan itu dalam kedokteran itu harus dioperasi. Tapi dioperasi itu saya tidak mengalami kedokteran, tapi yang saya lihat pengalaman yang saya ngobatin orang yang udah dioperasi uras saraf kejepit yang dioperasi itu 50-50. Kalau dia berhasil dia akan normal, tapi kalau dia nggak berhasil dia akan terjadi kelumpuhan. Tapi ini alhamdulillah belum nempel banget ya. Ibu baru nempel satu. Jadi yang normal seperti ini ibu. Tapi waktu pas ibu kasarnya itu dia uras saraf kejepit dia bisa seperti ini nempel. Daya limpatannya kalau dia udah sampai begini, ibu baru nempel begini aja. Tapi rasa sakitnya luar biasa ibu. Oh juga bisa bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari saudaraku kita mengobati yang uras saraf kejepit. Jangan angkat berat dulu ya. Terus yang keduanya pengobatannya dia rutin. Ya sebetulnya pengobatannya cepat ya uras saraf kejepit. Pasien yang paling terlama penyakit yaitu seharian usus. Apalagi kalau bandel ya. Aduh, itu seharian usus paling lama itu. Tapi kalau yang penyakit sekali kejepit itu sebenarnya cepat. Cuman ya kasarnya ya itu, ibu jangan angkat berat dulu. Pola makan nanti dilarang ya. Oh iya bisa.
Dia nggak sakit, dia nggak sakit. Oke. Tolong angkat celananya ke atas. Emang sakit banget. Oh, cukup. Ya udah diam lah. Sabar. Gantian. Kayak Kaget. udah kayak perawan aja, berisik banget, kayak udah kayak pengantin baru. Cuma dicanda doang. Ibu nikmatin, enggak sakit kalau ibu nikmatin, cuma kaget doang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Karena dari ibu. Allah. Balik udah. Bisa. Jadi apain aja udah kayak pengantin baru, berisik banget. Enak ibu. Kakinya di sana, kakinya di sana. Soalnya baru. Ibu lurus. Pelan-pelan, bismillah, makan Lurus, bismillah, Dewi. majuin. Gitu. Lurusin. Ibunya relax. Relax. Kayak pengantin baru, berisik banget. Ya Allah. Kata teriak dia teriak-teriak lagi. Di belakang saya. Ini kakinya lurus. Astagfirullahaladzim. Nggak sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah kayak diapain ya Allah. Itu jadi pada kaku badannya kali. Balik. Balik. Nyender dulu, nyender. Udah lama dia begitu. Cuma dirasain doang. Tarik nafas. Larin. Tarik nafas lagi. Lagi. Larin. Oke, ibu berdiri. Bener ya? Jadi ya. Kita bolak-balik. Nah, bolak-balik tuh. Lebih enakan nggak? Iya, jadi seimbang ya. Iya. Kan Iya, impleknya kayak enak lah. Terus. santai. Balik lagi sini, balik lagi. Nah, Allah, akbar berisik banget perempuan. Itu waktu pengantin barunya berisik kali ya. Jadi duduk nih. Duduk. Oh, udah. Belum selesai dilihat dulu. Astagfirullah. Oh, kayak diapain aja. Mungkin. Daripada ibu dioperasi mau Jangan. lumpuh. Cuman begitu doang, ditekan doang. dulu bapaknya gitu kan sakit juga. Iya, itu Panas nih ya. tuh. Lu bapaknya sama ya? Iya, dulu gitu juga. Lu saraf kejepit juga lu. Ini parah loh, Ibu. Iya pinggang, pinggang. Tapi alhamdulillah, Iya, dalam makanya hati. nggak Ini ada- kenal sama ibu? Saya suami saya itu. Oh suaminya, ya Saya Allah. udah dieprok di sini kan. Iya. Tuh udah sembuh total. Ibu mau kasarnya. Ya enggak? Belum panas saya ya. Oh, saudaraku, pengobatan luar saraf kejepit sudah selesai. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pemirsa semuanya, saudara-saudaraku, waktu mengangkat berat, ya enggak? Tolong untuk tidak kasarnya itu ngambil sebelah kiri atau sebelah kanan yang tidak lurus. Waktu kita mengambil sebelah kiri, tapi badan kita kasarnya lurus, akan terjadi uras saraf kejepit. Waktu kasarnya itu dia punya uras saraf kita nggak kuat. Begitupun ke sebelah kanan. Ya enggak? Jadi mengangkat yang baik adalah badan kita itu posisinya lurus. Dan waktu kita mengambil sebelah kiri atau sebelah kanan, maka akan terjadi uras saraf kejepit. Itu yang pertama. Yang keduanya benturan. Dia bisa jatuh, dia bisa kasarnya tabrakan itu bisa bermasalah. Tapi waktu pas bapak jatuh terkilir dalam macam atau ibu terkilir, usahakan cepat-cepat diurut. Yang insya Allah dengan urut yang tapis dia akan normal kembali, tidak terjadi uras saraf kejepit. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan mengobati pasien yang terkena uras saraf kejepit. Nah ini udah kena uras saraf kejepit. Udah berapa lama, Mak? Hampir setahun. Hampir setahun. Dan sekarang posisinya nggak bisa jalan, tapi pengobatan di sini udah berapa kali pengobatan dan alhamdulillah udah mulai membaik. Cuman karena memang kasar dari faktor usia yang mempengaruhinya, maka pengobatan di ilmu ketabiban seperti ini itu lebih cenderung hati-hati. Karena mungkin agak sedikit dengan tulang yang begitu agak rapuh ya, maka kita mengobati lebih hati-hati. Tapi emang ini sudah saya bilang sudah membaik.
Dan tergantung dari emak ini dari pola makan dan pola hidupnya. Mari kita mengobati pola saraf kita. Bismillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mas malam nggak bisa tidur. Udah 3 malam saya nggak bisa tidur. Saya kalau nggak bisa tidur, saya dikeluarin sama istri saya tidur, saya pulas. Iya, kalau Iya, kalau saya nggak bisa tidur dah. Dikeluarin, dikepok-kepok tidur saya mak. Ngebet mak. Nah, nanti kita obat lagi ya. Ya, biar bisa tidur. Iya, biar coba ya mak. biar enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mas saya bilang untuk masuk setia loh mak. Apa pasangan ya. Jadi bapaknya meninggal terus mak nggak nikah lagi. Ngurus berapa anak mak? 6 anak. Itulah kelebihan seorang wanita ya. Seorang bapak dia nggak bisa menjadi ibu rumah tangga, nggak bisa jadi ibu. Tapi seorang ibu dia bisa menjadi kepala rumah tangga. Seorang bapak waktu istrinya meninggal dia nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa ngurus anak. Tapi seorang ibu dia nggak menikah lagi, tetapi dia bisa membesarkan anak-anaknya sampai besar. Itu kelebihan dari seorang ibu. Makanya saya bilang seorang ibu itu luar biasa sekali ya. Makanya kalau seandainya mempunyai istri, cintai, sayangi, hargai dia. Berikan kata-kata manis untuk dia. Udah dipisah no Pak? Iya. Jangan waktu pas pacaran aja mesra. Waktu pacaran sakit di mana ayang, waktu jatuh. Pas sudah nikah aja mata lu picak. Ini sering kejadian ini. Bicara manis terhadap pasangan kita. Waktu pacaran digundang gandeng, waktu pas nikah 2 meter jaraknya itu jalan. Tapi waktu kita kasarnya itu banyak saya bilang kelebihan seorang istri itu luar biasa ya. Karena setangguh-tangguhnya seorang wanita itu terselip jiwa kemanjaan yang harus diperhatikan. Diperhatikan, diberikan kasih sayang yang tulus semuanya. Karena ingat, kelebihan seorang istri juga di sini ada lagi ya. 100 ribunya uang yang dimiliki bapak-bapak dengan 100 ribunya uang yang dimiliki oleh ibu-ibu berbeda. 100 ribunya untuk bapak-bapak untuk diri sendiri, tapi 100 ribunya ibu-ibu dia untuk semua, untuk makan gitu. Itu kelebihan dari seorang istri. Tetapi juga ya makanya istri saya bilang tuh luar biasa sekali ya. Cuman kadang-kadang ya saya walaupun seorang laki, tapi saya tidak memihak seorang laki yang kasarnya itu berpikirannya negatif. Padahal kalau saya disayang itu enak banget Pak ya. Ma, balik. Ma balik. Ma lurus. Ini mah gak bisa ogoh. Gitu. Mau belakangin saya, mau batin lehernya. Mau tidurnya salah posisi. Kalau orang sini salah bantal. Enggak. Hah?
Mak tidurnya nonggeng. Biasa lah. Oh miring, biasa, telentang, biasanya miring. yang salah tuh itu nih. Gerak itu. Iya. Dia nggak pegel miring, tentang pegel miring begitu guys. Gua mau kelengin lehernya. Lebih enakan nggak? Iya, Hah? iya bisa naik. Bisa nengok. Nah, lurusin dulu. Lurusin. Nah. Ya. Nyender. Lurusin. Ambil. Seharusnya mah hari ini di strum ya. Dikarenakan posisinya strumannya rusak deh. Jadi mau dibetulin mungkin besok udah jadi. Hitungan ketiga mama. 1, 2, 3. Oh iya, saya tahu. Malah dengerin omongan saya. Semakin lama semakin Mas, dengar sama saya. Maaf untuk hidup. Sampai rumah, maka hidup kelas. Dan membangun dalam keadaan. Bayangin semuanya. Tentu pas buka mata, maaf akan bangun dan badan maaf sehat. Dan di rumah maaf akan tidur pulas dan membawa tugas membangun dalam keadaan sehat. 1, 2, 3, 4. Oke, tarik ke atas. Keluarin. Gerakin tangan ke depan. Naik ke atas. Samping. Lurus. Turun ke bawah. Oke. Seharusnya hari ini dia akupuntur apa tuh di strumannya dia rusak dia akitunya. Maka nanti besok udah jadi. Nanti hari apa? Hari Selasa ya. Ini ada apa sekarang? Sabtu ya? Sabtu Minggu sini. Selasa mah ke sini. Itu mau di stum semuanya. Tapi mereka langsung lari ke sini ya. Mama dan bisa cuma ditok sarafnya ya, bisa mah ya? Nggak bisa. Jadi mah harus tengkurap. Maaf ya, tapi tiduran tengkurap bisa? Tahu dah. Hah? Nggak tahu juga? Belum pernah. Oh belum pernah tengkurap. Jadi mah nggak suka main tengkurap dari dulu sampai sekarang. Enggak, selama sakitnya nggak bisa tengkurap. Oh selama sakit doang. Pikiran saya dari muda mah nggak senang tengkurap. Ya nggak senangnya celentang. Ya, Selama ya, ya. sakit nggak bisa tengkurap. Ya. Ininya udah mulai kebuka ibu. Cuma emang nggak bisa tidur. Makanya lagi diobatin tidurnya bisa biar mah bisa tidur ya. Udah 3 3 malam. malam nggak bisa obo. Lagi habis jago buntur tuh ya. Ya. Pada ini semua. Karena dia aku putus suruh kebuka. Ini, maaf, Mana? Ah, dimatiin, maaf.